Halo, shalom. Pada kesempatan kali ini masih bersama Napwan Karvidol ya, Nabi Karvidol. Tentunya topik yang akan saya bahas adalah mengenai apakah kapitalis agama itu memang ada gitu. Untuk itu, eh, saya akan membahas topik kali ini tanpa persiapan yang matang sih sebetulnya. Ya mungkin yang mana ya, ya mungkin yang saya tahu aja ya mengenai topik ini. Jadi disclaimer ya, ini buat video ini hanya untuk orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Saya tidak menyuruh Anda untuk melihat uh, tayangan saya. Ini hanya orang-orang yang pikirannya terbuka, ya, yang open mind gitu. Kita tahu ya banyak hal yang apapun bisa dijadikan industri ya. Itulah namanya kapitalis ya. Anda harus perlu ngerti dulu mengenai kapitalis itu. Jadi uh, dalam kapitalis agama itu, kapitalis kan berasal dari bahasa Jerman. Bahasa Jerman kapitalismus artinya seperti itu. Jadi apa saya harus definisi dulu ya mengenai kapitalis ini? Karena topiknya kan mengenai kapitalis agama ya. Tentunya kapitalis itu berhubungan dengan market ataupun industri ya. Industri-industri yang apapun itu ya diindustrikan mau dari sektor manapun itu kapitalis itu. Kapitalis ini berasal dari bahasa Jerman ya, yang artinya yang diikut yang terjemahan dari bahasa Jerman itu adalah kapitalismus ya. Itu pada tahun 1892 sampai 19 berapa ya? 19 sekitar 1940-an kalau nggak salah. Jadi mengenai kapitalis agama ini yang marak di Indonesia, mereka apapun itu, yang penting kalau bisa dijadikan cuan, nggak peduli tentang hak asasi manusia, tentang kebebasan berpendapat segala macam, yang penting itu jadi ladang cuan ya, jadi ladang uang, uh, jadi mesin pencetak uang ya. Itu namanya kapitalis. Mereka berlakukan hal tersebut itu. Jadi yang paling terkenal biasanya pada uh, karyanya mengenai kapitalis ini ya, khususnya kapitalis agama. Itu um, tenar-tenarnya itu waktu yang bernama Walter Benjamin ini menuliskan suatu buku yang pada tahun dia menulisnya itu sekitaran tahun 1920 atau 1921 gitu. Terus diterbitkannya itu pada tahun 1985. Dia sebenarnya membahas mengenai tentang uh, masalah-masalah teoris teori-teori sosial, politik, agama dan teori sejarah. Tetapi dia melihat pada kondisi global ya khususnya bahwa kapitalis itu menyerang berbagai sektor. Khususnya yang saya akan bahas ini adalah mengenai kapitalis agama. Ah, banyak di situ juga berbeda pendapat, berbeda pandangan mengenai kapitalis agama ini. Sampai sekarang ya, kalau menurut saya kapitalis agama itu masih masih diberlakukan ya. Bukan diberlakukan karena memang kesempatannya memang ada. Apalagi di dunia era digital ini,
Terus berkembang media-media sosial yang lain yang diperuntukkan untuk lebih menjangkau secara global ya. Apapun itu bisa menjadi cuan. Kenapa kata kapitalis ini dibentuk ya? Itu karena mereka itu bertujuan tuh untuk menindustrikan apapun, dia nggak akan apa namanya, nggak akan peduli namanya hak asasi manusia, tentang problematik manusia dengan yang manusia lain itu bagaimana gitu. Dia tidak peduli, yang penting sesuatu yang saya buat yang bisa menjadikan suatu industri atau mesin pencetak uang itu bakalan dicanangkan atau dilakukan, diaktualisasi. Jadi itulah namanya kapitalis. Banyak orang tuh berlogokan agama segala macam yang ujung-ujungnya ya uang. Tapi lihatlah moral dan etik mereka pada aslinya seperti apa. Banyak pertumbuhan-pertumbuhan di dalam sektor berbagai sektor ya, mau itu sektor tentang tentang politik lah, uh, tentang makanan kah, tentang kesehatan kah, tentang agama kah, ya seperti itu. Jadi ada hal-hal, cara-cara yang tidak lumrah ya, hal-hal yang tidak uh, apa ya, malah melawan moral dan etik biasanya. Kalau misalkan sesuatu yang menjadikan mesin pencetak uang atau diindustrikan gitu, itu biasanya nggak akan memperhatikan moral etik sesama manusia. Yang penting dia jadikan cuan itu. Tidak peduli mau dia seperti apa, buat itu retorika-retorika seperti apa yang itu akan mendatangkan suatu ladang industri ya. Yaitu, kalau di dalam dunia media sosial ya tentunya pasti view ya, view itu sangat ditargetkan sekali karena karena dari situ akan mendapatkan impact yang mendulang ya. Dari situ tidak peduli isi atau narasi yang dibawakan itu seperti apa, komposisinya seperti apa, nggak peduli. Yang penting mendatangkan uh, keuntungan ya, itulah namanya kapitalis. Karena banyak orang yang nggak ngerti soal ini, bahkan nggak bisa mengamati orang yang sedang melakukan ini. Banyak yang beratasnamakan agama, beratasnamakan Tuhan, melakukan membuat suatu hal-hal yang akhirnya mengundang mengundang kericuhan, keributan segala macam di situ. Mereka semua bermain atas itu semua di belakang. Sadar atau tidak sadar. Bahkan di dalam dunia perdebatan lintas agama ya. Saya tidak akan menyebutkan apologetika karena unsurnya tidak murni lagi apologetika gitu. Ya unsurnya ya berdebat ya kayak begitu aja. Berdebat, bukan berdiskusi ya, tetapi berdebat sih lebih tepat. Di dalam perdebatan itu banyak banyak yang memanfaatkan hal-hal uh, yang akan mendatangkan komersil ya, di situ. Tidak peduli narasinya seperti apa, membangun atau tidak kan. Itu rata-rata kita diajak atau dibentuk dalam dalam kosonan yang akan menjebak kita kepada praktik-praktik yang tidak seharusnya itu dilakukan, yang akan melanggar namanya moral dan etik di situ. Tidak memperhatikan hal-hal yang sifatnya itu adalah moral, etik, itu nggak diperhatikan di situ. Yang penting kepuasan diri dan kepuasan untuk mendulang, 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 mendulang. Itulah namanya kapitalis. Banyak di sektor dalam perdebatan lintas agama itu ada yang seperti itu. Banyak. Sehingga apa? Impactnya adalah menimbulkan keributan, lapor, saling melapor ke sana kemari kan gitu.
Karena yang masyarakat ataupun pengikut awam ini tidak tahu market-market yang mereka buat itu seperti apa gitu. Apalagi kalau sudah membentuk jaringan organisasi di situ kan, atau ya seperti itu. Itu udah nggak lumrah gitu. Itu semua di dalam bidang politik pun seperti itu. Mereka sudah pada ngerti gitu. Pemahaman seperti ini udah pada tahu orang-orang yang bergerak di elit-elit yang high ya. Tapi kasihannya masyarakat awam gitu. Masyarakat awam kan nanti jadi terbentuk ya, karena orang-orang ini nggak peduli gitu apa yang narasinya yang dibuat itu isinya seperti apa. Penuh dengan tensi, penuh dengan kebencian, penuh dengan namanya pergolakan-pergolakan emosi di situ. Yang tidak, terus narasi-narasinya itu kayak uh, apa ya namanya out of the context gitu. Itu yang saya lihat itu. Jadi saya tuh menghimbau supaya masyarakat atau pendengar-pendengar baik dari berbagai server manapun gitu lah cerdas dalam menilai segala sesuatu itu. Karena apa ya? Karena meskipun kamu mengerti mengenai sudut pandang dari server yang kamu miliki, yang kamu include di dalam hidupmu, itu belum tentu mekanisme yang kamu buat itu sama dengan tujuannya adalah suatu kedamaian. Mereka tidak peduli, orang-orang kapitalis ini tidak peduli, apalagi yang menjurusnya kepada kapitalis agama. Di dalam sektor manapun, kalau misalkan dia terdapat suatu organisasi yang mengelola segala macam, terus menimbulkan keresahan dan keributan segala macam yang membuat orang itu terkadang tuh didiskriminasi, intervensi segala macam dengan hal-hal mereka juga berlindung kepada lembaga-lembaga hukum ya, karena ya semua itu kan diatur oleh lembaga-lembaga hukum, semua itu kan diatur oleh hukum ya. Tetapi bagi orang yang tidak mengerti soal hukum, ya mereka bebas akan membuat suatu jeratan-jeratan tikus di situ. Karena setiap orang tuh punya hak untuk membela dirinya, soalnya dengan alasan itu mereka gunakan seperti itu. Jadi um, kapitalis sebagai agama itu memberikan intervensi teologis yang modern ya, tentang eksplorasi masa depan, tentang mitologis yang isi-isinya seperti itu sih. Uh, jadi banyak juga yang tujuannya itu memang sebenarnya ya dari impact itu menimbulkan suatu kekhawatiran, terus diskriminasi segala macam, terus penekanan, kebencian, tetek bengek gitu. Dari situ semua. Karena orang-orang yang oknum-oknum yang melakukan hal-hal tersebut itu biasanya dia tidak peduli nasib orang lain seperti apa. Yang penting dilihatnya di jangka panjangnya bagus, prospek ke depannya bagus ya. Itu namanya kapitalis dan itu sudah masuk ke dalam ruang lingkup agama ya. Karena kalau kita tahu ya dalam suatu pengajaran agama manapun itu menekankan kepada kedamaian ya. Tetapi sayangnya mereka yang melakukan oknum-oknum ini yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Yang saya sebut adalah orang-orang kapitalis dari sektor agama. Ini tidak peduli, tidak peduli. Apa yang mereka tanamkan, pendengar yang mereka tanamkan, orang-orang yang mengikuti mereka segala macam, itu tidak peduli mereka nasib kondisi kognitifnya itu seperti apa. Itu merusak loh. Sebenarnya itu merusak sekali. Jadi ya sudahlah.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya ingin menjelaskan secara gambaran umum aja, membuka ruang pemikiran kalian atau stimulus kerangka berpikir kalian supaya lebih lebih terbuka, lebih open mind ya dari segala hal-hal secara luas gitu, seperti itu. Jadi perlu kalian ketahui juga yang namanya kapitalis itu dia akan merumuskan berbagai berbagai strategi. Dia akan melihat peluang-peluang apa saja yang akan dia hasilkan dan akan dia uh, realisasikan seperti apa. Dia hanya berfokus kepada ya keuntungan, baik itu keuntungan secara secara finansial maupun secara batin, ya, secara kepuasan batin seperti itu. Dia tidak peduli dampak apa yang akan ditimbulkan kepada orang-orang yang mengikuti dia gitu. Seperti itu. Jadi saya sarankan menjadi orang yang uh, jangan apa-apa itu ditelan mentah-mentah gitu. Segala sesuatu yang kamu terima dari berbagai media, apalagi ini khususnya media sosial gitu, jangan kamu terima secara mentah-mentah. Kamu cross check, kamu belajari, kamu dalam. Itu saran saya sih. Karena siapa tahu dia adalah orang-orang yang sedang bermanuver dengan yang seperti saya sebutkan tadi. Ya mereka sebenarnya orang-orang kapitalis agama sebenarnya yang kayak begitu. Sadar atau tidak sadar ya seperti itu. Berbeda kalau kita misalkan di dalam media sosial kita buat konten, terus kontennya tuh senits gitu ya, searah gitu dari pokok pembahasan dari yang sudah dicanangkan sejak semula gitu. Yang tidak membawa pikiran-pikiran manusia kepada hal-hal yang negatif gitu, yang apa ya, di, yang tidak membawa pengaruh buruk gitu. Kalau biasanya orang tuh membawa pengaruh buruk, nggak ada namanya uh, apa ya impact kepada masyarakatnya itu baik gitu. Ya mereka memang tujuannya seperti itu sebenarnya. Beda hal. Jadi mereka akan mentargetkan hal-hal yang lain gitu, yang bisa mendulang pundi-pundi uh, secara secara komersil gitu. Mungkin kalian bisa mengerti dengan apa yang saya ucapkan, semoga mengerti ya. Karena rawan sekali, karena akhir-akhir ini ya oknum-oknum seperti itu ya, menurut saya mereka sendiri yang berulah gitu. Ya saya tidak bilang satu kubu atau ini ya, tetapi berbagai itu. Kalau saya lihat itu lebih baik saya sebagai orang Kristen ya lebih baik saya menghindari hal-hal tersebut gitu. Walaupun walaupun kita mengerti tentang perbedaan tentang wawasan pengetahuan pengolahannya seperti apa, penalarannya seperti apa dari masing-masing server keyakinan gitu. Cuman saya nggak akan jadikan itu suatu hal yang ini bisa mendulang, ini bisa mendulang enggak. Jadi saya akan menghindari suatu hal-hal yang sifatnya seperti itu. Ya, ya, sifatnya seperti itu. Jadi ada orang berdebat untuk mencari mencari pundi-pundi segala macam. Jadi ngerti nggak? Ada di mana frekuensi emosi eh, pikiran manusia itu di secara tidak langsung tersalurkan oleh pendengarnya, gitu. Orang yang melihatnya, orang yang menyaksikannya. Bagi orang-orang yang kemampuannya terbatas itu, ketika melihat suatu arena perdebatan segala macam dengan saling serang segala macam itu, tanpa sadar itu orang yang mendengarkan, orang yang melihat itu terbawa di alam bawah sadarnya seperti itu. Karena memang kapasitas mereka yang mendengarkan yang ininya ya terbatas gitu. Belum sampai ke zona hal-hal yang istilahnya mereka tuh belum biasa di zona hal seperti itu.
Semoga kalian paham dengan apa yang saya ucapkan ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, mohon dikoreksi kalau memang ada, karena banyak sekali ya eh, hal-hal yang akan menimbulkan konflik ya, seperti itu. Jadi bukan bukan ininya ya. Terkadang terkadang keinginan suatu agama atau keinginan dari manusianya itu menginginkan suatu kedamaian. Tetapi kadang-kadang mungkin dia mendengar doktrin yang salah ya, doktrin yang salah. Karena kadang ada orang yang memberikan suatu doktrin yang salah. Itu doktrin yang salah itu biasanya nggak dijelaskan secara rinci gitu. Secara rinci doktrin ini seperti ini di berbagai server gitu. Karena dia menyerap dengan instan gitu tanpa menguji, tanpa mengeksplor apakah benar seperti ini dan menemukan konklusinya oh ternyata ini segala. Tapi ya karena kemampuan mereka ya terbatas ya dalam menyerap, dalam menalar, dalam mengekspor, dalam mengkaji, ya mereka hanya menikmati adegan-adegan pertandingan ya. Di situ tanpa mereka sadari itu masuk ke dalam alam bawah sadar pikiran mereka gitu. Tapi ya sudahlah, mungkin mau sampai kapanpun akan sulit kita menjadi negara yang seperti negara-negara lain menjadi negara-negara yang maju sudah menciptakan banyak hal perubahan dari peradaban gitu. Tapi itu ya mungkin nggak mimpi juga sih, cuma ya itu masih panjang ya, masih jauh. Ya tidak salah kalau ada orang yang mengatakan masih terbelakang segala macam ya. Ya itu pada faktanya seperti itu. Jadi pengaruh dari luar juga karena melihat kelemahan-kelemahan negara kita itu kan penuh dengan adanya kelemahan, adanya celah kelemahan. Mereka manfaatkan untuk ya mengkapitalisasi sebenarnya. Ujung-ujungnya itu sebenarnya dari pihak-pihak luar ya, di luar negara kita gitu, negara Indonesia ya. Nah, itu karena melihat-melihat celah, oh ini gampang gitu. Karena mereka pun belajar nggak sembarang kepada organisasi yang ini ya, itu organisasi yang di dalamnya itu ada orang-orang elit politik ya, bukan elit politik, elit global ya di situ. Jadi tanpa sadar, tanpa kali ya. Ya tapi ya sudah mungkin harusnya banyak-banyak kita tuh belajar tentang referensi-referensi yang jangan jangan terlalu kaku gitu. Hanya 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 itu saja misalnya. Kita pun harus bisa melihat secara luas itu supaya supaya kita tuh di dalam pikiran kita tuh lebih hidup gitu, lebih bisa mengelola, lebih bisa men-trigger apapun yang ada yang kita serap di dalam dalam kehidupan di dalam dunia ini gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Uh, Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sampai ketemu lagi di next videonya ya. Next videonya tetap bersama Nabi Karpidol tentunya. Saya akan mengulas banyak sekali sebenarnya yang saya ingin ulas ya. Kadang kita itu harus cerdik ya. Uh, um, Gimana ya? Takutnya saya keseleo gitu ngomong ini oh nanti. Jadi nantilah akan ada hal-hal kejutan ya, hal-hal yang kejutan hmm, yang akan lebih seru lagi sih topik-topik yang saya akan bahas nanti. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.